Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Oke, kita akan melihat di sini untuk energi seseorang, di mana seseorang itu mungkin masih terkoneksi dengan kamu tanpa kamu sadari. Dan dia di sini cepat atau lambat, dia akan kembali. Ya, dia akan kembali. Padahal posisi sebelumnya dia pernah mundur dari hidup kamu, atau bukan orang yang kamu pertimbangkan lagi karena mungkin kamu sakit, karena mungkin ada sesuatu hal yang tidak menguntungkan kalian bersama, tidak ada titik temu. Dia mundur. Namun entah dari kejauhan sana energinya masih melekat dengan kamu, dan dia udah gak ragu lagi mau kembali. Kita akan lihat ya untuk orangnya di sini. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku, selamat siang. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe, komen. Buat yang udah menonton sekian lama dari awal tahun, terima kasih. Buat kalian semua terima kasih, kalian adalah orang hebat. Kita langsung masuk ke pembacaannya. Kita mulai dari karakter dia dulu, siapa ya. Kita kalau mau baca kartu itu sebaiknya kita harus tahu siapa dulu, baru kita cerita dia gimana. Kita akan lihat dia siapa. Snake. Snake ini melambangkan ular ya. Tahu ya di sini ular. Ular itu sebetulnya adalah makhluk yang cerdas, lambat, pasti. Jadi aku bisa bilang mungkin aja orang ini adalah satu orang yang penuh dengan gairah sama kamu. Kamu pun bergairah dengan dia. Hubungan kalian mungkin adalah hubungan tersembunyi atau hubungan tricky, hubungan cinta segitiga, atau ada yang saling memanfaatkan di sini. Dia memanfaatkan kamu, atau kamu pun sama dia sebetulnya nggak cinta-cinta banget gitu ya, tapi kayak karena kamu butuh sesuatu atau apa, atau bisa sebaliknya seperti itu. Jadi hubungan yang tidak sehat sebetulnya. Cuman sebetulnya kalau untuk long lasting, untuk pekerjaan, ini adalah simbol yang bagus karena orang ini punya taktik cara gitu loh ya. Biasanya kalau orang-orang penjilat, orang yang suka kiss ass bosnya ya, terus kalau misalnya dia teman rekan kerja kamu, dia adalah orang yang pernah deket sama kamu, ya dia modelnya kayak ujung tombak perusahaan ya, karena dia taktiknya banyak. Dan dia adalah orang yang loyal sebetulnya, tapi loyalnya itu dengan menjilat, biasanya begitu. Adalah yang begitu ya. Jadi ini nggak terbatas dalam hubungan cinta aja. Ya, untuk circle kamu juga aku bacain. Kalian ikutin aja orang yang seperti apa. Ya, ada broken mirror, ada sesuatu yang membuat sakit. Orang ini mungkin tidak sesuai dengan refleksinya atau tidak sesuai dengan janji. Jadi kalau seandainya dia ada janji sama kamu, kita akan bersama, aku akan setia sehidup sama kamu dan lain-lain, ada sesuatu yang diputus di sini. Ya. Ada kekecewaan yang sangat dalam yang merefleksikan perasaan kamu hancur. Kayak masa indah kalian bersama itu rasanya kayak udah gone gitu, udah pergi. Bahkan dari kamu mungkin udah merasakan rasa sakit yang dalam banget. The letter. Beberapa di antara kalian di sini ada yang ciri-cirinya orangnya jarak jauh. Kemudian kalian cuma dapat pesan dari WhatsApp, ya, hubungan cuma dari sosial media atau apapun itu.
Atau ada juga di sini yang menerima putus atau menerima perceraian, mungkin itu ditalaknya lewat sosial media. Ada di sini. Yang pasti begini, orang ini masih punya kontak kamu dan kamu masih ada kontak dia, dan kalian di sini sebetulnya walaupun sakit hati tapi mungkin nggak ngeblok ya, ada yang nggak ngeblok, jadi masih kayak ada kabar gitu loh dari dia, masih ada kamu dengar kabar lah, atau kamu lihat storynya masih ada gitu, dia pun liatin story kamu. Yang pasti kalian ngabarin cuma lewat sosial media aja sih kalau aku bilang. The Train ini adalah sebuah perjalanan. Bisa aja kalian itu beda kota atau jarak tempuh yang sangat jauh. Kemudian tapi kalian tetap nyambung ya, tetap sambung menyambung kayak sahabat pena. Bisa jadi orang luar kota. Kalau luar pulau sih agak jarang, biasa pakai gambarnya tuh kapal. Ini biasa orang luar kota aja ya, orang luar kota. Tapi jaraknya cukup lumayan lah, ya mungkin minimalnya sejam 2 jam. Ya masih bisa dijangkau sama kamu. The Side itu biasanya orang memilih. Jadi memilih mana yang harus dilakukan sama yang enggak. Bisa jadi dia orang yang dalam 2 pilihan waktu itu. Ya, jadi antara kamu dengan siapa, atau kamu dihadapkan sama dia atau sama ini. Jadi ini energinya bisa vice versa. Walaupun ini general reading, tapi aku membacakannya layaknya personal reading supaya kamu di sini juga minimal masalah kalian terobatilah. The Houses itu, rumah itu adalah dimana kamu kembali lagi. Jadi bisa juga ini sudah menikah ya, hubungan relationship. Dia memutuskan tinggal dengan pasangannya, tidak memilih kamu, dia membuang kamu, itu bisa jadi. Kemudian kalau secara dari hubungan, sesuatu yang ada, yang nyata, tapi nggak kuat-kuat banget, karena kalau dihantam badai atau apapun bisa hancur kan kalau rumah, ya kan, kena tornado gitu. Tapi minimal di sini ada satu hubungan yang kokoh antara kalian. Jadi jelas nyata, depan mata ada nih, ya nih, aku pernah gimana pun jadi selingkuhannya dia, jadi pacarnya dia, jadi TTM-annya dia, semacam itu. Dan kamu memberikan kenyamanan, kamu pun juga melihat dia adalah sosok yang sangat sangat nyaman gitu. Enggak yang wah dia ini datang ada maunya aja, enggak. Dia nemenin kamu juga di kala kamu lagi susah, di kala kamu lagi sedih. Dia ada buat kamu. Jadi hubungannya itu kalian sangat dekat, tidak memiliki, dan kalian kayak udah pasrah gitu loh. Oh ya, misalnya dia dengan siapa terserah, whatever. Aku udah nggak mau urusan ya, kamu bilang gitu. Yang penting dianya masih ada care sama aku. Itu yang aku lihat ya. Dalam sih teman-teman, ini aku lihat hubungan kamu sama dia kayak memang awalnya salah, tapi di sini kalian itu ada aja cara untuk nyambung lagi. Dan orang ini memang adalah ciri-ciri orang yang ingin nyambung sama kamu. Untuk angka-angka di sini diperhatikan ya, ada 11, 33, 13, 34, 73. Ya, mungkin aja ada nomor-nomor yang sekiranya itu sama kamu ada mungkin ya, mungkin ukuran sepatu atau ukuran apa ya untuk cewek. Untuk cowok mungkin nomor rumah atau apapun, nomor telepon ada angka ini ya, mungkin aja gitu. Jadi aku ngelihatnya sih ya bisa diikutin ya, bisa diikutin aja. Terus kita akan lihat di sini.
kita akan buka 2 layer. Apalagi yang bisa kita lihat dari orang ini? Baru-baru saja. Dia termasuk orang yang banyak akal ya. Kalau ada snake dan ada kartu fox, itu berarti orangnya memang kalau dibilang banyak akal, licik ada. Gitu. Ya, kalau dalam pekerjaan itu bagus, tapi kalau untuk cinta mungkin kamu kayak merasa terbohongi sama dia. Dia mengkhianati kamu. Dia gimana caranya mengambil keuntungan dari kamu, itu ada. Dikala kalian berpisah, dikala kalian sudah nggak percaya, kalian di sini kayak ya udah, aku maafin. Waktu itu dia juga udah minta maaf mungkin sama kamu. Ya, memutuskan untuk ya udah kita baik-baik aja, kita berpisah, aku yang salah. Ya, di sini ada the bride. The bride itu sebetulnya sih kayak pengantin ya, pengantin sedih. Mungkin dikarenakan pasangannya dia, kalau dia sudah menikah, di sini mengetahui hubungan kalian. Oke, bisa diafirmasi ya. Gitu. Namun, sejauh jarak pandang kalian, sejauh jarak mata memandang, entah di hati itu masih ada rasa cinta. Dia pun begitu. Masih ada rasa cinta dari orang ini. Entah ini si Cupid ini itu kayaknya memang tertancap gitu loh, panah asmara antara kamu dan dia. Akhirnya setelah kalian gak ada, kalian berpisah, dia baru menyadari bahwa aku nih kehilangan cinta sejati banget sih. Gitu. Nih, ada the flowers. Menandakan dia tetap memberikan apresiasi sama kamu. Bahkan mungkin kalian bisa jadi kayak kakak-kakaan, adik-adikan. Ya. Di sini ada hati, ada heart. Bisa dipastikan halangannya apa, tapi dia tidak ada namanya kelelahan energinya itu untuk mencintai kamu. Jelas di sini, kalau aku afirmasi kartu dari atas ke bawah, sekalipun kamu sudah putusin, ya kamu udah deh, kita stop di sini. Kita stop di sini. Tapi dianya selalu datang dan datang lagi. Mungkin kalau kamu berhasil akan sesuatu, dia adalah orang yang kasih kamu selamat. Kalau kamu ulang tahun, dia masih ulang tahun ya. Biarpun itu jaraknya kayak setahun sekali. Atau dia cuma stalking WhatsApp kamu tanpa harus ngomong. Di sini ada kartu The Children. The Children itu menggambarkan anak sesungguhnya. Ya, anak sesungguhnya. Ada beberapa di sini mungkin kalau yang bercerai kalian punya anak. Jadi dia mikir anak ya, merasa kehilangan. Atau di sini kalian punya memori. Karena anak itu, children itu kan kita pernah melewati masa kecil ya. Di sini ada memori yang dalam. Seakan-akan kamu tuh teman bermainnya dia. Gitu. Jadi entahlah, orang ini ada perasaan tidak terobati ya secara batin. Gitu. Batinnya itu sangat-sangat sedih. Kayak merasa kesepian karena dia butuh di sini adalah orang yang paham, orang yang mengerti. Aku lihatnya. Apakah dibilangnya orang ini nggak ada apa ya, nggak ada keputusannya, nggak memberikan yang baik buat kamu? Iya. Dikarenakan di sini kan memang ya ada kontrol ya dari pasangan juga. Dan dikala sudah ketahuan semua hubungannya, maka semua itu selesai. Seperti itu. Sekarang kita masuk ya, kira-kira, dan ada angka 9, 19, 35, 31, 6, dan ada 30. Ya mungkin di sini ada yang masuk ke tanggal lahir, nomor teleponnya dia ya. Ada angka 6-nya.
terus ada angka 19, 19 ya kan, 35 atau ada angka 3 dan 5 ya, bisa seperti itu ya. Kalian pokoknya tahu-tahu aja lah nomor teleponnya atau apa kalau nggak tahu nomor ininya. Dan ada angka 10, angka 10, 34, 13 ya, 33 gitu. Sekarang aku akan membuka kartu tarot. Aku pakainya yang sangat-sangat klasik, kartu tarot klasik. Ini kartu yang paling, kalau kalian mau belajar tarot ya, inilah kartunya ya. Kita lihat di sini. Untuk kita kembali ke pokok topiknya, yang pernah mundur namun ingin kembali. Kita akan cek ya. Ada kartu Ace of Pentacles. Ada kartu Ten of Pentacles. Orang ini ya, pada dulunya dia itu memandang bahwa sesuatunya itu menjadi cerah. Karena aku lihat mungkin ya, keluarganya dia itu adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang ramah ya, keluarga yang aman buat dia. Jadi kayak kamu tau gak sih, kayak hidupnya itu kayak udah nanti kamu nikah sama ini, masa depannya cerah gitu, kayak gitu ya. Dikala dia menikah waktu itu atau dia berpasangan dengan pasangannya, mungkin ada perasaan aman. Orang ini juga ketika sama kamu itu juga terbawa bahwa dia mendapatkan perasaan aman. Mungkin ketika bersama kamu dia merasa kayak rezekinya tuh nambah ya, aspek kehidupannya tuh jadi bagus, nggak mau ngelepasin kamu, jadinya seperti itu. Kemudian di sini aku melihatnya kamu adalah orang yang baik ya buat dia, dimana kalian ini saling sharing, saling berbagi. Dia melihat kamu adalah sosok penyelamat, karena di saat dia jatuh kamu adalah orang yang menolong dia. Aspeknya memang di sini sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Kamu selama ini ngebantuin dia tanpa pamrih gitu ya. Dia juga merasa bersalah sih kalau seandainya dia datang di saat yang tidak menguntungkan kamu. Tapi kalau misalnya orang lain melihat dia, apakah dia matre atau enggak, di sini dia mencari keamanan, tepatnya perlindungan. Jadi orang yang diandalkan adalah kamu. Di sini dia tuh ingin menunjukkan sama kamu bahwa sekalipun hubungan ini complicated, sekalipun hubungan ini banyak ininya, banyak apa ya, banyak celahnya lah, banyak bobroknya gitu. Tetapi dia di sini ingin menunjukkan bahwa dia itu yang terbaik buat kamu. Setidaknya orang yang bisa menemani kamu sampai akhir hayat dan care sama kamu adalah dia gitu. Dan aku juga melihatnya di sini dia adalah sosok yang ingin dilihat, ibaratnya kayak ingin diperhatikan sama kamu ya, menarik perhatian kamu secara full, cari perhatiannya ada. Dia suka menunjukkan keberhasilan gitu. Dia menyadari bahwa untuk menunjukkan itu sama kamu, dia harus melalui beberapa tes dan perjalanan ya. Jadi orang ini itu punya sekali banyak masalah sebetulnya aku lihat ya, tapi cuman kamu di sini yang kayaknya kamu kasih kesempatan buat dia, memberikan kenyamanan sebisa kamu, kayak gitu. Dan di sini ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune adalah kartu kesempatan atau kartu karma. Jadi apa yang dia telah buat di masa lalu, maka akan ada sesuatu yang dibayar di depannya. Atau ini adalah kartu kesempatan. Kartu kesempatan apa? Ya, kalau memangnya tadinya halnya buruk, ini bisa menjadi lebih baik asalkan kesempatan itu dijalani dengan baik juga. Usaha kamu ada, jadi bukan karena hanya
nasib dan lain-lain. Dia pun di sini ya sedang sepertinya ingin membayar kesalahan, membayar karmanya, karena dia mungkin memperlakukan kamu tidak adil. Walaupun dia cinta sama kamu, tapi dia tidak bisa memilih dan tidak bisa berpikir jernih saat itu. Ya. Terus aku melihatnya di sini, energinya itu terus kayak rolling kembali, ya, rolling kembali. Kenapa ada Wheel of Fortune di sini? Kita cek ya. Mengapa harus ada Wheel of Fortune di sini? Aku melihatnya ada kartu Four of Pentacles. Four of Pentacles ini menandakan seseorang yang memang tidak ingin menghilangkan kesempatannya untuk masuk lagi ke kamu. Dia bilang kayak, oh ya, ini adalah last chance, terakhirku. Hal terakhir yang ingin kulakukan adalah aku nggak mau nyerahkan kamu sama siapapun. Ada ego yang besar dari orang ini. Ego yang besar tuh apa? Ya, ego untuk keinginan memiliki, membuat kamu satu-satunya. Bahkan dia pengen, dia nih yang ada di hati kamu satu-satunya. Ada kartu Four of Cups, Four of Cups. Kamu tahu nggak kenapa dia begitu? Karena dia merasa dia telah banyak menghilangkan kesempatan, ya, kesempatan yang baik. Dia menghilangkan tawaran, offering yang bagus waktu itu. Ketika kamu tulus sama dia, dia kayak mengacaukan gitu loh. Kayak, aku nggak butuh cinta saat itu. Ya udahlah, kamu sana, lagian aku udah enak sendiri. Aku udah jelas-jelas nggak milih kamu. Ngapain kamu masih ngejar-ngejar aku? Dulu seperti itu ya. Di sini dia waktu itu merasa, oh iya, aku ingin healing. Aku bisa kok melepaskan toxic atau melepaskan kemelekatan dari kamu. Dia bilang gitu. Dia mencoba sebetulnya untuk healing. Sempet orang ini kayak pergi dari kamu kan, pergi dari kamu, nggak mau terima telepon kamu mungkin, nggak memberikan penjelasan apapun, tidak memberikan keadilan sama kamu. Jadi sakit gitu loh. Kamunya sakit, kayak merasa diabaikan. Kok kamu nggak nelpon aku? Kok kamu ninggalin aku tuh begitu saja tanpa kabar berita dan sebab? Ada apa? Kamu tahu ada apa? Karena dia memang tidak memilih waktu itu, tidak bisa ngapa-ngapain. Kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain ini, yang mungkin di sini kan kita tarik garis lurus, ini ada dengan Bright ya, dengan istrinya segala macem. Ya, secara logika gitu, hubungan kalian ketahuan, dan ini melibatkan pasti nggak cuma dengan pasangan, pasti dengan orang di rumah ya kan, keluarga besar. Nama dianya kayaknya udah jelek, mungkin dia ngadu ke mertua kamu ya, kamu diaduin ke bapaknya dia, atau kamu dimarahin sama mertua kamu sehingga kamu nggak bisa milih gitu kan, sehingga dia nggak bisa milih. Contohnya kayak gitu ya. Jadi bisa aja dia itu aduin, dan dia bukan tipe-tipe orang yang punya nyali waktu itu gitu loh. Dia ngelihat enaknya aja, oh ya udah, aku cuman main-main, aku cuman play, anggap aja aku hilaf. Tapi kamu udah merasakan di hati kamu gini, kalau misalnya dia hilaf, dia nggak mungkin belain kamu sampai sebegitunya. Ini ada cinta ya teman-teman, ada cinta yang benar-benar dalam dari dia, karena dia di sini tuh ingin melakukan hal yang baik. Mungkin dia di sini kayak mengesampingkan janji suci ya. Kalau orang udah dalam komitmen itu janji suci. Tapi di sini
Ya namanya cinta gimana nih, kalau semakin kamu pergi jauh, dianya kayak lemes, kayak nggak ada vitamin. Dan sekarang ini dia baru ada kayak keberanian, kekuatan bahwa aku benar-benar bisa menentukan pilihanku sendiri. Di sini, dikala dia diam juga, dia waktu itu tegas banget ya sama keputusan dia. Ya udah, aku tetap mau menawarkan hubungan yang baru, mungkin pertemanan atau apapun, tapi namanya hati udah sakit gimana sih. Jadi kalian hubungan akan ripuh gitu, akan gampang untuk tersulut. Dan mungkin kamu masih kayak ingat masa-masa lalu, ya, masa-masa lalu kamu nyakitin aku sebegitunya, aku sendirian dan aku di sini survive sendiri. Itu sih yang kamu ingat sih. Bukan masalah kok tega kamu ninggalin orang kayak gitu. Ya kan? Dan di sini intinya ada kartu High Priestess. Sebetulnya memang adalah satu simbol misteri yang dia sendiri pun menjalaninya itu nggak tahu harus gimana, karena dia merasa ini bukan diri gue gitu loh. Gue itu kok kayaknya demi vote terbanyak lah, karena dia didesak, dia harus begini, dia ngelakuin itu. Tapi di kala perenungan sih aku bilang dia banyak berpikir sekarang, bahwa sudah ada kesempatan yang aku harus ambil, intinya gitu. Walaupun dulunya dia berasa kayak, oke, aku mungkin mau manfaatin kamu, aku mungkin bukan orang yang mau cinta kamu dengan tulus gitu ya, dia bisa kayak begitu. Tapi gimana ya, aku melihatnya juga dia kayak akhirnya mendapatkan ilham bahwa apa yang pernah dia lakukan mungkin telah sangat menyakiti kamu. Dan ketika dia jalan dengan kesakitan kamu, dia nggak merasa tenang di sini. Ada perasaan salah yang menarik terus kembali. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Jadi ya, kalian di sini ya juga harus paham gitu ya. Kita akan buka lagi lebih dalam bagaimana sih orang ini itu sebetulnya melihat kamu. Kita akan lihat ketika dia datang, apa tujuannya? Apakah mempermainkan kamu atau tidak? Dia pure ya teman-teman, ada ketulusan di sini. Bahwa ketika dia datang sama kamu, itu benar-benar tidak bisa ngelupain. Tidak bisa lepas atau tidak bisa move on dari kamu. Itu jawabannya. Terkait dengan janji yang dia dulu tidak tepati, di sini dia kayak berusaha untuk menepati, walaupun cuma dari berapa banyak satu itu yang akan dia tepati sama kamu. Sudah mulai bisa mengambil satu keputusan yang tidak terburu-buru, dan ini adalah keputusan yang bijak dia, ya, keputusan yang paling bijak. Pada akhirnya dia sudah tahu, mengerti dan menerima resiko. Kalau aku milih ini, aku milih jalanku kembali sama kamu, berarti ada resiko yang aku harus ambil. Nih, dia mau bawa kamu, ayo kita jalani lagi bersama. Ya, ini sebenarnya energi yang dia mau ya teman-teman. Tapi kalau seandainya kamu gak mau, itu hak kamu. Tuh kan, ingin ada ketenangan. Dia merasa kamu tuh adalah rumah. Oke, kita tutup dengan kartu The Lovers. Cinta itu sejauh mata memandang pasti akan menarik kembali. Itu kataku ya. Karena jelas keinginan dia di sini, kamu adalah harapan terakhir dan kamu adalah cintanya dia. Bisa dipastikan
dia nggak akan tenang tanpa kamu, dan kamu pun tidak merasa stabil tanpa dia. Ini bisa jadi adalah hubungan soulmate, hubungan memang sudah long relationship. Selama kamu di sini kayak mencoba untuk menghilangkan bayangan dia, gak akan bisa. Karena orang ini akan terus in return, akan terus kembali sama kamu secara berulang sampai ada hasilnya. Dan orang ini kayaknya memang tidak menyerah ya. Setelah dia berusaha untuk move dari kamu dan dia nggak bisa di sini, walaupun kamu mungkin nantinya nggak terima. Tapi lihat ya, di sini ada 2 kartu. Dia nggak mau nyanyain kesempatan. Kesempatan itu pun aku harus jadi pemenangnya. Entah seberapa kamu istimewa di mata dia. Walaupun kata orang lain kamu biasa aja, tapi magnetnya itu kuat banget. Dan di sini dia menyadari arti keluarga. Ya. Tanpa kehadiran kamu di sini dia tidak merasakan dapat keluarga lagi. Yang tadinya mungkin dia ya bisa jadi lah ya di sini pernah kehilangan seseorang, atau mungkin dia yatim piatu. Kalau misalnya dia memang nggak punya orang tua, dia akan mencari tempat yang aman, dan salah satunya adalah kamu. Jadi dia nggak bisa di sini untuk menolak bayang-bayang kamu. Ya, kalau menolak bayang-bayang kamu rasanya tuh, wah, hidup dia tuh jadi kayak nggak stabil lagi. Namanya perjalanan ya, namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi at least kalau misalnya ada perpisahan pun minimal dia bisa deket kamu dulu. Walaupun di hari terakhirnya dia seperti apa, dia di sini kayak nggak tahu juga dengan perasaan dia itu. Aku juga bingung gitu loh. Apakah hubungan kita ini itu lebih dalam daripada cinta atau apa? Mungkin ada beberapa di sini yang mereka belum kenal dengan twin flame. Tapi yang tahu, yang jelas, yang pasti dia suka sama kamu. Udah, itu aja. Dan sebisa mungkin ada kamu, selama masih ada jejak kamu ya dikejar. Walaupun nggak ada, dia kan cari terus. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan jodoh kita tanpa kita tahu jalannya gimana, ya kan? Mungkin salah satu dari kalian atau beberapa di antara kalian ada yang cocok dengan pembacaan ini, ya mungkin ini bisa jadi jodoh kalian kalau kalian masih single, ya. Aku tidak pernah menyarankan orang yang sudah menikah, kecuali nih, kalau menikahnya kalian tidak dapat kebahagiaan yang kalian mau, kalian dengan anak kalian ditelantarkan sama pasangan yang dulu kalian cintai, boleh cari yang lain. Tapi kalau masih baik-baik aja, mikir dulu ya. Ini ada kartu D, Delta, J, ya, ada huruf J, ada huruf V, ada huruf L, ada huruf A, ada huruf F, ada huruf S, ada huruf Q, ada huruf I, ada huruf M, ada huruf U, ada huruf B, ada huruf W, ada huruf T, ada huruf Z, ada huruf R, ada huruf E,
ada huruf C. Zodiaknya di sini ada Virgo, Aries, Libra, Taurus, Pisces, Cancer, Leo. Ini ada energi Gemini, kemudian ada energi dari aku jadi blank. Ada Gemini, ada Capricorn, ada Aquarius, kemudian ada Scorpio. Ini tambahannya ya, aku bacain. Ada Virgo, Taurus, Gemini, kemudian Libra. Mungkin itu aja ya teman-teman. Ya, mungkin itu aja. Sagittarius juga ada di sini. Itu saja yang bisa aku infokan ya. Dan untuk kalian di sini ada kartu 3 Wands. 3 Wands itu artinya adalah jangan pernah menutup kesempatan. Kalau kamu rasa ada yang lebih baik dari orang ini, maka pergilah. Kalau kamu tidak mau menerima, itu hak kamu. Ya. Jadi jangan buat sekali terulang memori-memori yang sama. Pastikan langkah kamu itu sudah mantap ke depan. Karena selama kita masih berumur, selama kita masih bernyawa, kesempatan yang baik akan selalu datang kalau kita tidak menutup diri. Dalam hal aspek pekerjaan, keuangan, cinta, hidup. Ya, see you when I see you. I love you. Bye-bye.